Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khotim pernah mondok di pesantren Syekhona Holil Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di pesantren Syekhona Holil, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditazir dan diusir oleh gurunya Syekhona Holil. Al-Kisah, ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhona Holil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhona Holil. Pagi harinya Syekhona Holil keluar dengan membawa pedang sambil marah-marah pada santrinya. "Kurang ajar. Siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" kata Syekhona Holil kepada para santrinya. Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab, karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhona Holil menyuruh mereka berjalan dua-dua di depan beliau. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun, santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhona Holil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, "Ini mana gandengannya?" "Tidak ada Kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. "Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, perintah beliau." Segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhona Holil. Dengan berterus terang, Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. "Ya, memang saya yang melakukannya Kiai, tapi cuma mimpi." Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhona Holil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang rumah beliau dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," perintah beliau. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Holil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. "Takkan apa yang dialaminya itu? Ya, memang saya yang melakukannya Kiai, tapi cuma mimpi." Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhona Holil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang rumah beliau dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," perintah beliau. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Holil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Holil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada tinggi, "Sudah?" Bahar kecil menjawab singkat, "Iya, sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu, Syekhona Holil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Holil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang, makan ini sampai habis. Jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal sehat, tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Syekhona Holil membawanya ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Sekarang, habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu singkat. Setelah itu, Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Holil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti, kenapa gurunya menangis. "Ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar. Sudah pulanglah kamu," kata Syekhona Holil kepada Bahar kecil seraya mengusap air matanya. Sejatinya nasi, lauk pauk, serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Syekhona Holil yang luas dan banyak. Namun ternyata muridnya bisa menghabiskan semua itu.
Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Khalil berkata, "Saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah diambil kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Bahar Kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram, dimandikan oleh Syekhona Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu Syekhona Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Bahar Kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar Kecil. Masa mondok Bahar Kecil kepada Syekhona Khalil adalah seminggu, atau kurang dari 1 bulan. Seperti dilansir dari website Muslim Moderat, setelah pulang, Bahar Kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Usianya kala itu masih sangat muda sehingga Bahar Kecil dikenal dengan sebutan Kiai Alit. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Syekhona Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Kisah ini disarikan dari buku Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri II.